Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Maba. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang setan menggoda manusia lewat hawa nafsu. Kita diciptakan oleh Allah, diberi hawa nafsu, diberi keinginan-keinginan duniawi, dan itu insya Allah sebagai ujian bagi kita, ujian keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah ketaatan kita kepada Allah. Dan untuk menguji apakah kita itu benar-benar beriman dan takwa kepada Allah, maka diberinya hawa nafsu, berbeda dengan malaikat yang tidak diberi hawa nafsu, sehingga malaikat selalu taat menuruti perintah Allah. Sedang manusia diberi hawa nafsu sehingga ada pilihan yang lain, yang pilihan itu kalau tidak kita jaga, kalau tidak kita kuasai, maka kita bisa dikuasai oleh hawa nafsu itu. Maka untuk mengetahui cara menyikapi hawa nafsu itu, cara menggunakannya, dan cara menahannya agar nafsu itu tidak liar atau berlebih-lebihan, maka Allah memberikan petunjuknya yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian nanti juga ada di dalam hadis Rasulullah, insya Allah. Dan yang perlu kita ketahui juga, setan itu menggoda siapa saja, baik orang biasa, orang yang alim, atau orang yang bodoh sekalipun, semuanya digoda oleh setan. Dan bentuk godaannya juga bermacam-macam. Jadi ini yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Karena selama ini banyak manusia atau orang-orang di antara kita yang memahami setan itu keliru. Umpamanya ada sebagian menganggap setan itu ada di kuburan, padahal kerjaan setan itu menggoda manusia. Kalau tinggalnya di kuburan, kira-kira siapa yang digoda? Apakah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dimakamkan? Itu kan tidak mungkin, karena tidak sesuai dengan kerjaan setan. Kecuali kalau di kuburan itu ada
orang-orang yang mungkin kebetulan berada di situ, mungkin sedang ziarah atau sedang membersihkan makam. Ya, yang digoda yang hidup itu, bukan yang sudah meninggal. Nah, ini entah sengaja atau tidak, kita itu sering dengar atau terbiasa mengetahui kalau namanya setan biasanya di daerah yang angker, yang sepi, seperti kuburan tadi. Padahal kerjaan menggoda manusia ya yang ada manusianya. Apalagi kalau malam hari, orang bayangkan setan itu di kegelapan. Padahal malam hari itu ya kebanyakan sebagian manusia ya tidur. Jadi yang digoda itu ya kebanyakan yang tidak tidur. Karena nafsu itu biasanya bereaksi ya ketika sadar. Kalau tidur ya dia di hadapannya ada makanan atau ada perempuan umpamanya. Kalau dia sedang tidur kan ya tidak tergoda karena mejam matanya kan begitu. Jadi menggodanya ya ketika manusia itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan ya biasa, dan disitulah setan bereaksi menggoda manusia. Nah, ini perlu kita luruskan pemahaman tentang setan. Jadi bukan yang di tempat-tempat angker, bukan. Kalaupun toh ada, ya karena ada manusia yang mungkin lewat di situ, ya digoda, tapi bukan berarti munculnya kalau ada orang lewat di situ, ya insya Allah tidak seperti itu. Dan kalau di dalam Al-Quran di surat An-Nas itu kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisiki di dada manusia, bangsa jin dan manusia. Ya setan itu ya bangsa jin. Dan satunya manusia. Ya manusia ya bisa membisikkan, setan apalagi. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa kerjaan setan itu seperti itu, menggodanya lewat bisikan, bukan lewat bayangan hitam atau putih lewat. Saya kira bukan yang itu sebenarnya, tapi yang membisikkan. Dan setan itu tahu kelemahan manusia, nafsu manusia, keinginan manusia, tahu dia. Dia bisa membaca hati manusia, sehingga setan menggoda sesuai dengan kata hati orang itu. Di antaranya umpamanya setan tahu, oh orang ini senang uang, senang kekayaan, sehingga digodalah orang itu dengan kesenangan-kesenangan itu dengan berbagai macam cara, termasuk tingkatan orang tersebut, tingkatan keimanan, ketakwaan. Umpama ini sebagai contoh, kalau dia orang yang awam, orang yang biasa, yang tidak taat kepada Allah, maksudnya mungkin dia ya sholat tidak, puasa tidak, sehingga menggodanya mungkin dibisikkan ketika melihat sesuatu, umpamanya ada dompet jatuh atau uang tergeletak di jalan, ya mungkin menggodanya, ambil saja, lumayan, ini kan bisa untuk beli ini itu.
Ya kalau orang yang biasa langsung diambil, terus senang, kan seperti itu. Tapi kalau orang yang imannya agak lumayan, mungkin tidak menggoda dari sisi situ, karena dia tahu kalau imannya agak lumayan, dia tidak mau dengan cara seperti itu. Pasti berpikir itu duit haram, itu kalau saya ambil saya malu ketahuan orang lain dan lain-lain, mungkin begitu. Tapi tetap setan punya cara untuk menggoda semua orang, mungkin dengan cara korupsi umpamanya. Itu kan banyak orang yang korupsi itu kan bukan orang kecil, seorang pejabat, orang yang juga sholatnya tertib, juga mungkin sudah haji, tapi korupsi juga masih. Mungkin bentuknya kan hanya sekedar tanda tangan, nggak sulit. Atau ini kan diberi ikhlas, diberi kok, masa ditolak. Walaupun sebenarnya ya tahu uang itu agak panas umpamanya. Karena zaman sekarang itu melakukan sesuatu yang tidak benar itu sudah agak canggih ya. Umpamanya cukup lewat rekening, sehingga tidak tahu, tidak kelihatan kalau itu cara yang sebenarnya juga tidak dibenarkan, umpama seperti itu. Atau cara yang lain, cara umpamanya sedekah. Memang di dalam Al-Quran orang yang bersedekah itu akan dibalas berlipat ganda, tapi lupa bahwa yang namanya sedekah itu juga dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang terkait dengan keikhlasan. Jadi beramal itu yang diterima oleh Allah menjadi amal soleh ya harus ikhlas karena Allah. Tapi karena nafsunya tadi yang ditumpangi oleh setan, sehingga seakan-akan sedekah yang dilakukan itu benar, dengan alasan memang sudah menjadi janji Allah bahwa kalau kita bersedekah akan dilipat gandakan. Padahal yang namanya dilipat gandakan itu urusan Allah, di mana akan dibalasnya, apa di dunia atau di akhirat, hanya Allah yang tahu. Kalau kita hanya ditugaskan ikhlas saja, urusan balasannya nanti urusan Allah. Kalau kita ikut campur, maka yang terjadi kalau apa yang kita sedekahkan kok tidak terlihat balasannya, harusnya 10 menjadi 100 kok belum muncul, maka ada rasa kecewa, ada rasa istilahnya merasa kok belum dibalas, kan seperti itu. Tapi bagi orang yang ada nafsu di dalamnya itu terkait dengan harta, kekayaan, kesenangan duniawi, mungkin dia dibisikkan oleh setan agar mendapatkan kekayaan itu lewat sedekah, sehingga direkayasa baik untuk dirinya atau orang lain untuk bersedekah, karena nanti akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Padahal di lubuk hatinya
boleh jadi tidak ada niatan sedekah begitu saja, tapi sebenarnya lebih tertarik oleh berlipatnya itu, karena diwujudkan atau dibuktikan dengan ketika susah punya harta cuman sedikit, umpamanya punya 1.000.000, yang terpikir bukan sedekahnya membantu orang lain, yang susah bisa menjadi senang, yang kesulitan menjadi mudah urusannya, bukan. Tapi yang terpikir bagaimana yang 1.000.000 itu menjadi 10 juta, atau kalau kendaraan punya motor, melihat tetangganya punya mobil, dia berusaha berpikir bagaimana motor ini bisa menjadi mobil, umpamanya seperti itu. Jadi bukan didasari karena ingin membantu menolong orang-orang yang miskin, orang yang susah, tapi untuk menyenangkan, memuaskan hawa nafsunya yang suka sekali dengan harta kekayaan itu. Nah, itulah yang tanpa disadari sebagian dari saudara kita, karena kurangnya ilmu atau karena tidak paham bagaimana setan itu bekerja, mengerjai manusia, menggoda manusia. Itu salah satunya. Ada juga yang lewat kehormatan, penghargaan, pujian. Karena ada orang yang mungkin dari sisi harta tidak begitu, mungkin karena hartanya sudah banyak, boleh jadi, tapi dia ingin orang itu menghormati, entah itu sekampung atau se-Indonesia umpamanya, agar orang berdecak kagum, agar orang itu memuji, agar orang itu menghargai. Dan itu setan tahu, sehingga setan menggoda lewat hal-hal yang menjadikan orang itu dipuji, ya umpamanya melakukan kegiatan-kegiatan yang ya bagus, baik, tapi ada unsur agar orang lain itu memujinya atau berpikir, wah, orang itu hebat ya, orang itu bisa ini itu, orang itu, pokoknya pujian-pujian lah. Nah, itulah sehingga ada orang yang setiap melakukan kegiatan, bagaimana caranya kegiatan itu dilihat oleh orang lain atau didengar orang lain, sehingga mungkin di-share atau di-upload di medsos, sehingga banyak orang yang tahu. Umpama seperti itu, dan itu yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak lillahi ta'ala. Karena setan itu kerjaannya menggoda manusia, itu yang namanya menyesatkan manusia itu bisa dipahami sederhana, yaitu bagaimana caranya manusia itu agar melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala. Karena kalau sudah tidak lillahi ta'ala, maka tidak akan menjadi amal soleh. Karena yang jadi amal soleh itu lillahi ta'ala, mengerjakan sesuatu hanya mencari ridho Allah saja. Insya Allah seperti itu. Nah, itu yang harus benar-benar kita ketahui. Dan kalau untuk contoh ini memang ya perlu banyak contoh, karena
Kadang satu atau dua contoh yang mengenai hanya satu dua saja, padahal boleh jadi kita ini juga terkena dengan contoh-contoh yang lain. Umpamanya masih terkait bisikan. Lah ini orang-orang yang mungkin dianggap sebagian orang itu dia orang yang alim, orang yang ilmunya banyak, orang yang ibadahnya kelihatan ya lebih tekun, dan di situ juga setan menggodanya. Umpamanya ada orang yang dibisiki sesuatu, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin rezekinya melimpah, rezekinya mengalir, rezekinya tidak henti-henti umpamanya, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan kesenangan manusia, sehingga orang tersebut mengamalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul, tapi berasal dari bisikan baik bangsa jin atau manusia. Kalau bangsa jin ya bisikan di dalam hati atau pikirannya, kalau kita mengamalkan ini sekian kali maka nanti akan begini umpamanya. Yang dari manusia ya sama, ada yang mengatakan atau menyampaikan, coba kamu mengamalkan ini, karena saya sendiri sudah mencoba mengamalkannya dan berhasil. Dan ini juga sudah saya ajarkan ke kawan-kawan juga berhasil, umpama seperti itu. Nah itu juga sebenarnya trik tipu daya setan, karena tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Tujuannya bagaimana caranya manusia agar melakukan sesuatu bukan lillahi ta'ala. Ada yang cara kelihatan jelas tidak ada tuntunannya, ada yang sangat halus seakan-akan ada tuntunannya, seakan-akan islami. Bisa saja dengan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh manusia, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zikir, tapi niatnya yang beda, niatnya ada unsur-unsur tadi yang bukan lillahi ta'ala, sehingga yang dilakukan nampak oleh orang lain ya ibadah, orang itu taat, tapi bagi Allah ya tidak seperti itu, karena tahu isi hati manusia tadi sebenarnya yang diinginkan apa. Contoh lagi seperti orang haji itu, ya ada yang lillahi ta'ala haji menjalankan perintah Allah, tapi ada yang mungkin ada yang membisiki, kamu nanti haji coba doa di pojokan sana, di sudut sana, itu doanya nanti makbul, umpamanya seperti itu. Sehingga ada orang yang mungkin hajinya itu ya menjual tanah, kemudian dalam pikirannya kan nanti saya mau doa di tempat yang mustajab, makbul doanya, dan sudah dikasih tahu oleh orang-orang yang sudah pernah ke sana dan berhasil menjadi kaya raya umpamanya. Dia tertarik itu, bukan masalah haji mabrurnya atau pahalanya itu, sehingga yang diincar itulah yang akan dilakukan. Dan kemudian setelah pulang haji, dia ternyata benar dia menjadi kaya raya umpamanya. Karena juga sebenarnya di ayat Allah di surat Isra ayat 18 itu ya sudah ada Allah menjelaskan bahwa
orang yang menginginkan dunia, maka Allah akan memberinya, tidak mengurangi sedikit pun kalau Allah menghendakinya. Tapi nantinya ya di neraka, karena tidak ada pahalanya, karena yang diincar itu. Nah itu ya salah satu atau sekian dari cara setan menggoda yang masih terkait dengan harta. Atau nanti ada yang terkait dengan agar dia itu dianggap orang yang dekat kepada Allah, orang yang bersih. Umpama bisa saja nanti ada bisikan-bisikan sehingga punya ilmu-ilmu yang di luar nalar kita, di luar Quran dan hadis, walaupun akhirnya juga dipaksakan dengan dasar dalil ini dan itu, yang sebenarnya maksudnya bukan ke situ, tapi ada saja nanti, sehingga ada amalan-amalan tertentu sehingga dia merasa ada sesuatu di badannya, ada rasa dingin, ada rasa tenang, ada sesuatu yang ya macam-macam pokoknya. Itu sebenarnya bisa jadi ya karena godaan itu. Karena setan itu semakin godaannya kuat, bisa saja karena semakin orang itu melakukan hal-hal yang di luar aturan-aturan Allah. Nah itulah yang harus kita waspadai, dan ini banyak sekali di sekitar kita godaan-godaan setan yang sangat halus yang tidak disadari. Apalagi ini masih suasana bulan suci Ramadan, terkait nanti dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan umpamanya. Nah itu kan orang berlomba-lomba ingin mendapatkannya umpamanya. Ya itu baik sebenarnya, ingin dapatkan itu boleh, tapi karena ketidaktahuan tadi sehingga dia berbuat baiknya ya hanya pas bulan Ramadan dengan ngajinya, baca Quran, sholat malamnya, zikirnya kan full. Tapi setelah bulan Ramadan selesai. Padahal Allah itu menyuruh di bulan suci Ramadan untuk puasa itu tujuannya la'alakum tatakun, tujuannya agar kita itu menjadi orang yang takwa. Jadi ketakwaannya itu umpamanya nampak dari baca Qur'annya, zikirnya atau sholatnya. Tapi kalau setelah selesai bulan Ramadan balik lagi seperti bulan yang lain, nggak pernah melakukan itu umpamanya, itu kan berarti tujuan Allah itu tidak terwujud. Jadi kok dapat Lailatul Qadar itu ya dari mana itu kan? Padahal itu juga orang khusus yang mendapatkannya, khusus dalam arti dia itu puasa menahan hawa nafsu baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena arti takwa tadi, takwa kepada Allah yang diinginkan oleh Allah itu takwa di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Kalau di dalam hadis itu ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Baik berada dalam arti tempat, bisa dalam arti waktu. Tempatnya di mana saja kita tetap takwa, waktunya kapan saja ya kita harusnya takwa. Nah itu yang tidak disadari kadang-kadang, sehingga kok pengen dapat Lailatul Qadar ya boleh, tapi masalah dapat itu ya wallahu alam. Nah tapi paling tidak kita
ya tahu diri kalau kita sendiri masih jauh, masih dengan dunia itu ya seperti tadi, beribadah pengen dunia, keikhlasannya itu masih jauh, terus masih marah, jengkel, ya kayaknya ya jauh masih kayaknya, walaupun boleh saja berharap. Dan itulah beberapa hal tentang godaan setan yang kita tidak nyadari kadang-kadang. Padahal setan itu menggodanya juga siang hari, juga di tempat ramai, tidak hanya di malam hari ataupun tempat yang sepi, dan juga menggodanya bisa dari sisi harta, bisa sisi pujian, jabatan ataupun kehormatan yang lain, karena ada yang mengharapkan seperti itu, yang dilakukannya secara langsung ataupun tidak, nampak ataupun tidak, tapi paling tidak kalau kita mencoba merenunginya, sebenarnya insya Allah akan merasakan. Karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, kalau tidak salah, yang di situ ada menjelaskan bahwa orang yang takwa itu kalau disentuh setan terasa. Nah itu, jadi terasa di sini bukan terus melihat setan atau merasakan merinding bulu kuduk, enggak. Tapi apa yang dilakukan ketika menyimpang dari jalan Allah, ya dia tahu wah ini setan yang menggoda. Umpamanya kembali kayak contoh naik haji umpamanya, karena sekarang ada HP, terus selfie di samping Ka'bah umpamanya, saya lagi tawaf, saya lagi haji, atau ditambahi bumbu bahasanya mohon doa restunya agar menjadi haji mabrur, ya bagus sih. Tapi sebenarnya Allah Maha tahu kalau itu ada terselip walaupun kecil, bahwa sebenarnya ada unsur mungkin ria, ada unsur ingin ya dipuji oleh orang, baik sedikit ataupun banyak, kan seperti itu. Ini yang tidak kita sadari, dan itu yang harus kita waspadai. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kita lakukan di antara kita yang mungkin di situ setan ikut campur menggoda kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kalau ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.